Selamat datang di acara Let Me Tell You. Halo teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi di podcast kita di channel YouTube Suster PBHK Provindo. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Suster Albertine PBHK dari komunitas Kota Wisata. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol Suster tentang Bunda Hati Kudus, mungkin kita agak sedikit terganggu Suster, karena di belakang kita ini ada beberapa orang yang sedang membersihkan taman karena kejadian semalam hujan deras sehingga ada pohon yang harus disingkirkan dari situ. Jadi nggak apa-apa ya Suster ya, kita sambil ngobrol, teman-teman di rumah juga bisa mengertilah situasi saat ini, Suster. Nah, Suster, kita lanjut ke pembicaraan kita nih hari ini tentang Bunda Hati Kudus. Ini bulan Maria itu kan identik dengan bulan Mei itu kan identik dengan bulan Maria, dan Suster ada banyak gelar yang diberikan kepada Maria Ibu Yesus. Nah, gelar Bunda Hati Kudus tidak banyak orang tahu, Suster. Mungkin Suster bisa menceritakan sedikit tentang sejarah kenapa Bunda Maria, khususnya yang milik MSC dan PBHK ini disebut dengan Bunda Hati Kudus. Begitu, Suster. Gelar Bunda Hati Kudus, kita kalau ngomong tentang gelar Bunda Hati Kudus, kita bisa melepaskan diri dari sang pemberi gelar itu, yaitu Pater Jules Chevalier. Pater Jules Chevalier memberikan gelar Bunda Hati Kudus sebagai ungkapan syukur dan juga terima kasih, tetapi juga sebagai tanda cinta kepada Bunda Maria yang selama hidupnya telah mendampingi dan Pater Jules. Jadi selain itu juga ini merupakan janji dari Pater Jules Chevalier. Pater Jules Chevalier berjanji kepada Bunda Maria. Dan kenapa dia berjanji? Tentu saja dia punya hal yang diinginkan. Kira-kira janjinya apa sih, Suster? Ya, jadi Pater Jules Chevalier itu kan punya cita-cita untuk mendirikan sebuah kongregasi. Jadi cita-cita itu bermula ketika beliau kuliah, karena beliau itu sangat berdevosi kepada hati kudus bersama teman-teman yang kuliah. Dia ingin supaya orang semakin banyak yang mengenal hati kudus itu, makanya ingin membuat sebuah kelompok yang berdevosi pada hati kudus khususnya. Dan dia berjanji kalau apa yang menjadi impiannya terwujud, maka dia akan sebagai ungkapan rasa terima kasih memberikan khusus kepada Bunda Maria. Jadi dimulai ketika Pater Jules Chevalier bertugas di Isoran. Beliau bersama temannya ketika kuliah, Pater Ogenes, itu membuat sebuah novena yang akan berakhir pada tanggal 8 Desember 1854 pada hari perayaan digantung. Jadi, nah pada hari terakhir novena itu ada seorang yang memberikan bantuan dana untuk memulai karya Pater Jules ini. Jadi seorang itu memberikan dana 20.000 francs. Nah ini bukan dianggap ya, memang disyukuri oleh Pater Jules sebagai pertolongan Bunda Maria yang luar biasa. Jadi saat itu belum MSC memang belum hadir ya, Suster. Belum. Jadi ini sebagai tanda kalau tanggal 8 Desember itulah dijadikan hari jadinya MSC. Sehingga itu rasa syukur itu. Tetapi kalau kita melihat perjalanan Jules Chevalier, jadi sejak lahir dia memang sudah dekat dengan Bunda Maria. Nah, kedekatan itu memang sudah diikat dari keluarga ya. Jadi ibunya beberapa hari setelah kelahiran Jules Chevalier itu mempersembahkan Jules ini di patung Bunda Hati Kudus di gereja tempat mereka tinggal, juga di patung Hati Kudus. Jadi memang benar-benar dari kecil lahir ya, sejak bayi dia sudah dekat dengan Bunda Maria. Maka ketika dalam perjalanan pelayanan dan tugasnya, maka Pater Jules Chevalier sangat dekat dengan Bunda Maria. Nah, gelar itu sebagai
janji tadi emang janjinya ketika itu benar-benar bahwa dia yakin memang benar-benar Bunda Maria memberikan pertolongan, itu rasa syukur, terima kasih kepada Bunda Maria, lalu dia memberikan gelar itu. Tetapi gelar itu tidak serta merta datang seperti diwahyukan ada nama itu, gitu ya. Jadi itu melalui refleksi doa yang cukup panjang. Karena baru tahun 1859 gelar itu diumumkan, dinyatakan kepada khalayak kami, gitu ya, sebagai gelar. Ya, itu seperti tadi ya, syukur. Jadi Suster Pater Sekali itu memang benar-benar memiliki keintiman dari lahir dengan Bunda Maria secara khusus. Ya. Maka kalau kita lihat patung Bunda Hati Kudus ini kan sebagai kekhususan ini adalah patung Bunda Maria bersama dengan kanak-kanak Yesus, lalu tangan Bunda Maria ini menunjuk pada hati Yesus dan tangan Yesus menunjuk kepada Maria. Itu kekasan. Mengapa? Gambar-gambar itu kalau menurut itu apa Bunda Kudus atau bukan sih, gitu ya. Jadi ini cirinya ketika kita lihat apa tangannya itu menunjuk pada tangan Maria menunjuk pada hati Kudus. Apakah tangan Yesus menunjuk pada Maria? Karena apa? Arti keintiman, tetapi juga Bunda Maria datanglah kepada hati Kudus. Juga Yesus ngomong, datanglah kepada Bunda Maria, maka apa yang kamu minta akan. Iya ya, berarti patung ini menjadi simbol Maria menggendong bayi Yesus itu menjadi suatu kesatuan, ada keintiman antara hati Kudus dan Bunda Hati Kudus. Tapi saya sendiri pernah beberapa kali melihat banyak sekali model-model Bunda Hati Kudus. Secara khusus dalam kongregasi kita ada 3 ya Suster, 3 model Bunda Hati Kudus itu. Jadi ada yang Maria menunjuk kepada Yesus yang disalib, lalu kedua Yesus yang umur berapa ya, 12 tahun di bawah Maria, lalu Maria dengan membuka tangan seperti ini, lalu terakhir yang digunakan saat ini Maria menggendong bayi Yesus. Suster bisa cerita nggak sih kenapa dari ketiga model itu model ini yang kita gunakan saat ini? Jadi pada awalnya ketika Pater Yosef hanya memberi gelar itu lalu merepresentasikan seperti apa sih gambaran Maria. Yang pertama-tama adalah yang representasi pertama itu adalah Bunda Maria yang kanak-kanak Yesus yang umur 12 tahun. Tetapi representasi atau gambaran itu kurang diterima oleh Roma ya, jadi itu sangat suci karena dianggap bahwa Bunda Maria terlalu menguasai. Kemudian kalau yang Maria menunjuk kepada itu sebenarnya karena mereka waktu itu terkonsep yang kedua bahwa saat itu terjadi ada orang yang tidak suka, ada yang orang tidak suka, tetapi ada hal yang kurang kepada hati Kudus itu, lalu tak mau diajak untuk kembali ke sumbernya, ke sumbernya yaitu Yesus yang tersalib. Maka direpresentasikan. Nah yang sekarang seperti itu kemudian kan Pater Simhaye tentu membuat perubahan lagi. Nah ini yang dipakai, dan kalau melihat itu ada beberapa gaya ketika ada yang gambar Maria pakai kain, tentu saja itu merepresentasikan dari daerah Jawa. Itu juga ada yang gambarnya dari Maluku juga pakai kain juga, tetapi dengan ulos. Dari Papua juga ada itu Suster. Ya, dari Papua, dari daerah Afrika, di mana tempat para suster berkarya waktu itu menurut cerita, karena saya juga tidak tahu persis, ketika kapital dan itu diminta supaya masing-masing regio itu membawa kekasannya, tetapi itu melambangkan Bunda Hati Kudus. Jadi tetap ya. Jadi makanya mereka bisa bermacam-macam gayanya mungkin hampir sama ya, tangannya menunjuk badannya, tetapi pakaiannya bisa berbeda-beda, wajahnya juga berbeda. Mungkin kalau ada Yesusnya lebih tidak putih lagi. Jadi identitasnya tetap ya, Maria menunjuk ke hati Yesus. Tentu saja Bunda Maria zaman dulu tidak tahu kain orang Jawa.
Ya karena pasti Maria yang sesungguhnya dari mana Ya, tetapi kan yang paling penting bahwa intinya ya, ini ada dari tetapi di lain itu kan juga supaya orang mendekatkan diri, ya, dan konsep-konsep itu untuk lebih mendekatkan diri, mengenal lebih dalam, lebih dekat. Kalau itu, oh ini seperti ini sebenarnya Maria yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi maka tadi dibuat gambaran. Ya, susah. Ini patungannya sangat cantik sekali. Jadi benar-benar memberi sesuatu hal yang disampaikan bahwa keintiman antara Yesus dan Maria itu sangat kuat. Lalu kenapa sih tangan Maria itu harus menunjuk kepada hati Yesus begitu, Suster? Tadi yang sudah saya katakan. Oh iya, tadi bahwa apa yang mintalah kepada bundaku dan Maria, kepada apa yang kamu minta kan diberikan gitu loh. Nah, tetapi Yesus kan ngomong melalui Bunda Maria, maka permintaan apa yang kamu minta akan saya penuhi gitu ya, misalnya tapi tidak tahu apa begitu ngomongnya. Sebenarnya Maria itu tapi artinya melalui Maria pada hatiku. Kita tuh ini juga loh, Suster. Kita kan punya tuh Rosario Bunda Hati Kudus itu. Itu ada sejarahnya nggak sih, Suster? Maksudnya kenapa ada Rosario Bunda Hati Kudus itu? Sejauh yang saya tahu, gitu ya. Jadi dulu ketika katanya saya tidak tahu persis, tapi kan 1866 dan kalau saya pernah baca itu ada seorang anak asrama dari sekolahnya Rusuli, yang entah kenapa dia itu ada jarum Ketelan jarum. Nggak tahu apa itu, dikiranya mungkin jarumnya itu candy ya. Lalu dokter berusaha untuk mengeluarkan itu, tetapi tidak berhasil. Lalu ada seorang yang ingat medali Bunda Hati Kudus. Lalu medali itu ditempelkan, dikalungkan di anak itu sambil mereka mengucapkan Bunda Hati Kudus doakanlah kami, Bunda Hati Kudus sampai 33 kali. Lalu tiba-tiba anak itu batuk, lalu keluar jarum itu. Itu yang lalu mungkin ada yang akhirnya itu dibuatlah jadi doa Rosario ya. Jadi sampai sekarang itu menjadi kekuatan juga ya untuk kita berdoa, karena itu kan doa terus kita sebagai mantra gitu. Jadi memang luar biasa. Jadi 33 itu juga menentukan oleh Yesus ya, 33 tahun pada 33 putri luar biasa, Suster. Tapi memang kalau berbicara pengalaman ya, Suster, ada beberapa Suster kita juga yang karena apa ya, kekuatan dan kecintaannya terhadap Bunda Hati Kudus, ya mereka punya kedekatan khusus dengan Bunda Hati Kudus. Apalagi kita sebagai Suster Putri Bunda Hati Kudus, nama Putri Bunda Hati Kudus itu sendiri sudah apa ya, menyatakan bahwa kita adalah putri khusus, Putri Bunda Hati Kudus. Nah, Suster dari Suster sendiri nih, Suster sharing dong tentang peran Bunda Hati Kudus dalam kehidupan Suster, dalam karya-karya Suster dan kehidupan panggilan Suster itu seperti apa? Mungkin Suster punya pengalaman-pengalaman yang benar-benar Suster merasakan bahwa punya kedekatan yang sangat intim dengan Bunda Hati Kudus sendiri. Jadi saya punya pengalaman yang cukup hari untuk saya ya. Sebelum saya masuk Suster, jadi saya memang kenal kongregasi PPHK itu karena memang ada Suster yang berkarya di, saya kan orang Arab kan ya, dari orang Arab, maka saya mendapatkan novena, kecil untuk novena Bunda Hati Kudus. Nah, ketika saya kuliah, kebetulan akhir kuliah mau ujian pendadaran, tiba-tiba saya itu nggak bisa baca, melihat bisa, tapi saya nggak bisa baca. Kalau baca huruf-huruf itu seakan bersinar, lalu saya tidak bisa tulisan, tidak bisa baca. Jadi kalau saya akhirnya begitu, saya minta adik saya yang satu kos dengan adik saya
itu untuk bacakan. Padahal itu saya mau ujian, tapi ya kasihan juga dia, saya suruh bacakan, tapi dia baik juga. Jadi kalau saya belajar dia yang bacakan. Oh iya. Lalu saya waktu itu memang punya keyakinan juga dengan Novena Bunda Hati Kudus sebelum ujian itu ya. Jadi saya sudah mulai Novena Bunda Hati Kudus itu. Lalu pada hari terakhir novena itu sungguh saya merasa suatu hal yang keajaiban untuk saya, karena saya tidak itu, jadi mata saya itu langsung saya bisa baca kan lagi gitu. Jadi itu sungguh bagi saya itu mujizat gitu, mujizat, karena saya tidak tahu ketika nanti saya masuk ujian saya tidak bisa baca mau apa gitu ya, meskipun itu, tapi akhirnya pada hari terakhir novena saya itu saya bisa baca gitu. Itu saya akui, itu saya yakini sebagai pertolongan Bunda Maria yang biasa. Percaya nggak percaya Itu yang terjadi. Jadi adalah perjalanan hidup saya yakin Maria itu adalah ibu saya ya. Jadi saya merasa Maria ya ibu yang selalu membantu, menyertai gitu. Jadi karena saya sendiri kan bapak saya sudah meninggal sejak kecil, saya umur 8 tahun bapak saya sudah ada, maka saya dekat dengan ibu, maka ya Maria menjadi seperti ibu saya yang saya ajak ngobrol ketika ada satu hal-hal tertentu yang saya tidak bisa ngobrol dengan orang lain, ya saya ngobrol pada Bunda Maria gitu ya. Jadi tapi sungguh ketika itu ya saya sekarang ini menjadi teman, tapi juga pelindung, jadi penuntut dan pemberi semangat juga, jadi untuk saya. Ya, pertolongan saya yakin Bunda Maria sangat adil perannya dalam hidup saya. Ya, Suster, memang untuk saya sendiri melihat wajah Bunda Hati Kudus itu selalu memberi kenyamanan tersendiri untuk ya saya secara pribadi, lalu pengalaman Suster yang untuk saya itu sangat mengejutkan sekali, Suster, karena ya percaya nggak percaya itu pengalaman yang Suster alami. Dan pastinya itu waktu itu saya belum jadi Suster PHK gitu. Kayaknya itu menurut saya itu sudah tanda, Suster. Ya, tanda-tanda sama. Nah, tapi emang panggilan itu kan pasti punya ini ya, Suster, modelnya berbeda-beda dan ya. Jadi sampai saya profesi kalau kekal saya motonya ya biar Maria ini hamba Tuhan jadi terima Agung berperkataan. Luar biasa, Suster, sangat menentukan sekali. Suster, begitu pembicaraan kita sangat Suster, mendalam sekali. Saya juga terbantu untuk mengenal lebih dalam Bunda Hati Kudus, seperti apa gelarnya, sejarahnya seperti apa. Ternyata ya memang ya kedekatan dari Pater Chevalier itu yang menjadi suatu alasan mengapa gelar ini hadir menjadi gelar Bunda Hati Kudus yang saat ini ya sudah banyak kita gunakan begitu. Khusus di Indonesia pasti sudah banyak orang yang mengenal Bunda Hati Kudus itu sendiri. Begitu, Suster, terima kasih banyak. Dan untuk Suster nih, apa sih ajakan untuk Suster untuk mengajak orang muda nih di luar sana atau siapa saja yang menonton tayangan kita untuk semakin mengenal Bunda Hati Kudus? Ya, untuk semua saja mari ikut Bunda Hati Kudus gitu ya. Terutama sahabat kaum muda, datanglah kepada Bunda Maria, Bunda Maria Bunda Hati Kudus untuk berjalan bersama kepada hati kudus Yesus. Suster. Dan mungkin teman-teman di rumah juga kalau misalnya mau mengenal lebih lagi tentang Bunda Hati Kudus itu siapa, mungkin bisa mengunjungi website kongregasi kita. Itu judul websitenya FDNSC Provindo. Di situ teman-teman di rumah juga bisa membaca tentang sejarah Bunda Hati Kudus, lalu mengenal lebih dekat Pater Joseph Chevalier itu siapa, yang tadinya gelar BHK disebutkan oleh Suster Albertine bahwa gelar Bunda Hati Kudus tidak bisa dilepaskan dari Pater Joseph Chevalier. Teman-teman juga bisa mencari tahu Pater Joseph Chevalier itu siapa, itu juga bisa lewat dari website kami. Dan tentunya Pater Chevalier itu adalah pendiri dari kongregasi MSC dan PBHK. Nah, begitu teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mengikuti tayangan kami sampai saat ini, dan jangan lupa tetap ikutin konten-konten kami selanjutnya setiap hari Sabtu pada minggu keempat dalam bulan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Terima kasih Suster Albertin. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.